Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Andi Kumala. Pagi, Gak terasa Philip. ya sudah weekend lagi, udah lama Iya. kita nggak siaran bareng nih ya. Ada seminggu lebih gitu ya. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini Andi Kumala? Kurang sehat sih. Sakit. Kalau dari suaranya mirip-mirip Celine Dion pagi hari ini ya. Kurang sehat karena melihat berita-berita belakangan ini loh. Ada berita apa? Ada OTT lah, kemudian ada tujuan fantastis lah. Jadi stres sih kayaknya. Jadi drop langsung ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana fenomenalnya berita yang baru 2 hari ya ditangkap ini, Emmanuel Ebenezer menjadi pembantu pertama di era kepemimpinan Prabowo Subianto yang ditangkap gitu. Bener gak sih? Katanya Noel tidak korupsi. Iya, katanya dia harus melawan korupsi. Itu dia informasinya. Nah juga kemarin sempat kita dengar bahwa Noel ini meminta amnesti kepada Presiden Prabowo Subianto. Biasanya kalau tanggal 17 Agustus itu promonya memang seminggu 2 minggu ke depan masih berlaku tuh promo 17-an ya kan? Promo amnesti maksudnya. Akankah promo amnesti juga masih berlaku untuk Emmanuel Ebenezer? Akan kita bahas ya. Tapi itu bukan promo, itu hak prerogatif presiden. Siap. Jadi kita akan bahas seluruhnya di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini di segmen dialog nanti ya. Tapi kita ke informasi berita menarik nih, kita sudah siapkan untuk Anda pemirsa. Kami akan buka Apa Kabar Indonesia pagi dengan berita kebakaran hebat yang melanda sebuah bengkel mobil di kawasan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat pada Jumat pagi kemarin. Api diduga pertama kali muncul ini dari lantai 2 bengkel hingga membuat para pegawai panik dan berhamburan keluar. Sejumlah mobil yang tengah berada di bengkel berhasil dievakuasi, namun berbagai suku cadang dan peralatan bengkel ludes dilalap api. Bengkel mobil di Jalan Sukagali 2, Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajadi dengan cepat hangus terbakar. 8 unit armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah kejadian. Dugaan sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sementara kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, seorang pria di Cilacap, Jawa Tengah menjadi bulan-bulanan masa. Diduga pria tersebut hendak mencuri motor milik warga. Memang kejadian akhir bulan ya, yang lagi marak ini kasus pencurian. Dan rekaman gambar amatir seorang pria yang menjadi bulan-bulanan masa tersebut kemudian viral di media sosial. Diketahui pria tersebut terpegok hendak mencuri motor milik warga di desa Surusunda, Kecamatan Karawang Pucung, Cilacap, Jawa Tengah. Kejadian ini bermula salah satu warga tengah berbelanja dan ini nih yang kebiasaan paling sering, lupa membawa kunci motornya. Pelaku yang melihat kunci masih menggantung di motor langsung membawa kabur motor tersebut. Pemilik yang mengetahui motornya dicuri kemudian langsung berteriak dan mengejar pelaku. Warga sekitar pun berhasil menangkap dan kemudian menghakimi pelaku. Dan pelaku kini telah diamankan oleh pihak kepolisian, terancam hukuman 5 tahun penjara. Lupa membawa kunci motor. Biasanya kalau suka lupa bawa kunci motor, motornya dibawa aja sekalian. Yang penting jangan lupa bawa motornya, itu yang paling penting. Satu dari 3 orang pelaku pencurian di Kabupaten Batanghari, Jambi babak belur dihajar warga usai tertangkap tangan saat mencuri buah kelapa sawit. Warga juga kemudian meluapkan emosinya dan membakar 2 unit sepeda motor milik pelaku. Kita saksikan bersama-sama pemirsa ini bagaimana pelaku yang tertangkap mencuri buah kelapa sawit milik warga di hamparan 60 KUD Subur Makmur, tepatnya di Desa Tidar Kuranji. Ini Kecamatan Maro Sebo Ilir, Kabupaten Batanghari, Jambi. 1 dari 3 pelaku pencurian berhasil diamankan warga saat membawa buah hasil curian, sementara 2 pelaku lainnya berhasil kabur. Usai menghajar dan membakar motor pelaku kemudian dibawa aparat kepolisian Polsek Maro Sebo Ilir ke Puskesmas Tidar Kuranji untuk mendapatkan perawatan medis karena sempat dihakimi oleh warga yang merasa kesal ya. Dengan aksi yang dilakukan oleh pelaku.
Pelaku dan pemilik kebun sawit ini dikabarkan akan menempuh jalan damai dan saat ini juga masih dalam proses perdamaian. Begitu. Ya, kita ke berita selanjutnya pemirsa. Unit Reskrim Polsek Medan Timur menangkap seorang pria bernama Prayoga berusia 27 tahun karena sering mencuri spion mobil milik warga di kota Medan. Aksi pelaku bersama rekannya sempat terekam kamera pengawas CCTV. Keduanya beraksi di tengah malam saat para warga ini sedang beristirahat dan suasana sedang sepi. Dengan menaiki sepeda motor, korban mengincar mobil yang terparkir di pinggir jalan dan tidak butuh waktu lama pemirsa, pelaku langsung mematahkan spion mobil dan langsung kabur. Polisi yang menerima laporan dari korban pun langsung melakukan penyelidikan dan meringkus salah satu pelaku. Kapolsek Medan Timur Kompol Agus Butar-Butar mengatakan pelaku sudah 5 kali beraksi mencuri spion mobil dan aksi terakhirnya terjadi di Jalan Prof. HM Yamin, Kota Medan, Sumatera Utara pada hari Rabu. Saat diinterogasi, spion mobil yang dicuri telah dijual kepada penada dengan harga Rp100.000 dan hasilnya dipakai untuk kebutuhan keluarga. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan dan mencari keberadaan rekannya yang masih kabur. Pada 100 spionnya 100. Kita beralih ke Makassar, pemirsa. 4 orang nelayan asal Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan terombang-ambing di laut setelah perahu yang dikemudikannya mengalami kecelakaan dan tenggelam di perairan Selat Makassar, Sulawesi Selatan. Beruntung kapal asing asal Hong Kong yang melintas di sekitar lokasi melihat dan menolong keempat nelayan tersebut. Dan kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimana detik-detik video rekaman yang diambil oleh salah seorang nelayan asal Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan saat perahu yang ditumpanginya nyaris tenggelam di Selat Makassar. Setelah sempat terombang-ambing di lautan, keempat nelayan ini dapat diselamatkan oleh kapal KM Great Explorer asal Hong Kong yang sedang melintas di sekitar lokasi. Pihak Basarnas Makassar yang menerima kabar tersebut langsung menuju ke arah kapal KM Great Explorer untuk kemudian melakukan evakuasi kepada 4 nelayan tersebut. Setelah dilakukan evakuasi, 4 nelayan tersebut dibawa ke Syah Bandar Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar dan langsung dipulangkan ke pihak keluarga. Kita ke berita lainnya pemirsa. Diduga remblong, truk box terperosok masuk ke dalam dasar Sungai Cikundul, Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang sopir mengalami luka cukup serius dan langsung dilarikan ke RSUD setempat. Beginilah rekaman video amatir warga saat evakuasi supir truk box yang terperosok ke Sungai Cikundul sedalam 20 meter di Kampung Bojong, Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat pada pagi tadi. Kejadian bermula saat truk box melaju dari arah Jakarta menuju Cianjur melaju dengan kecepatan sedang. Namun saat melewati jalan menurun yang disertai menikung, truk hilang kendali lantaran ada dugaan kondisi rem tidak berfungsi dengan baik. Akibat kejadian tersebut, supir mengalami luka cukup serius akibat terjepit kabin truk. Saat ini korban sudah dilarikan ke RSUD Cimacan untuk mendapatkan perawatan intensif. Korban masih di... Ini peristiwa yang serupa tapi tak sama ya, karena daerahnya berbeda. Minibus pengangkut rombongan di Banjarnegara, Jawa Tengah terperosok ke jurang sedalam 15 meter. Dan dalam kecelakaan ini 8 orang mengalami luka-luka. Dan seperti inilah pemirsa video amatir warga pasca kecelakaan yang melibatkan minibus Elf yang terjun bebas ke jurang sedalam 15 meter. Ini tepatnya di jalur turunan ekstrim Sikelir, Kecamatan Wanasaya. Diduga rem tidak berfungsi dengan baik dan sopir tidak menguasai medan terjal di lokasi tersebut yang mengakibatkan kejadian ini terjadi ya. Kondisi jalan yang sempit dan curam membuat warga dan tim relawan kesulitan melakukan evakuasi kendaraan serta menyelamatkan korban yang terluka. 8 orang termasuk pengemudi mengalami luka-luka serius dan langsung dilarikan ke Puskesmas Karangkobar untuk mendapatkan perawatan intensif. Ya pemirsa, tadi kita sudah memberikan informasi menarik sebagai sajian pembuka untuk Anda.
Kami akan jeda dulu dan di segmen selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkait Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang memberikan pembekalan kepada seluruh guru dan kepala sekolah rakyat yang digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Sesaat lagi. Kabar Indonesia Pagi pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan pembekalan kepada seluruh guru dan kepala sekolah rakyat yang digelar di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Ya, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto ini guna memberikan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin, sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan. Presiden tiba sekitar pukul 16:25 waktu Indonesia Barat. Arahan Presiden ini meliputi peningkatan kualitas pendidikan nasional, kemudian peran strategis guru dalam membentuk generasi unggul, serta dukungan pemerintah sebagai upaya pemerataan akses pendidikan. Para guru dan kepala sekolah juga mendapatkan pembekalan dari sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Pembekalan kepada 2.296 guru sekolah rakyat ini berlangsung selama 3 hari sejak 21 Agustus hingga 23 Agustus mendatang, atau tepatnya hari ini ya, terakhir. Kita ke berita selanjutnya pemirsa. KPK selesai melakukan pemeriksaan terhadap Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan. KPK langsung menahan Noel dan kemarin ya sudah menggunakan seragam ataupun rompi berwarna oranye. Rompi orange. Sekitar pukul 15.35 waktu Indonesia Barat, Noel turun dari ruang pemeriksaan KPK. Dan selain Noel juga ada 10 orang lain yang ditahan oleh KPK. Mereka semua tampak mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye dan mereka digiring sejumlah pegawai menuju ruang konferensi pers. Tampak tangan para tersangka juga turut diborgol. Noel terjaring OTT KPK pada Rabu 20 Agustus 2025. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi mengenai pemerasan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3. Saya ingin sekali pertama saya meminta maaf Presiden Pak Prabowo. Kedua, saya minta maaf kepada anak dan istri saya. Ketiga, saya minta maaf. Ini kenapa gini? Saya tidak di OTT. Pertama itu, kedua. Saya bukan kasus pemerasan, agar narasi luar tidak menjadi narasi yang kotor yang memberatkan saya dan kawan-kawan yang bersama saya tidak ada disebut kasus pemerasan. Dan apa yang woi, ada cewek ini, woi. Crowded banget ya. Crowded. Jadi kemarin itu wartawan yang ngepost di KPK kerja keras. Karena yang pertama pemeriksa atau preskon Noel atau Immanuel Ebenezer, yang kedua ada siapa? Ada ini yang lebih heboh lagi, Lisa Mariana yang selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai saksi. Saksi kasus apa ya? Bank BJB ya, kasusnya korupsi yang terjadi di Bank Jabar. Begitu. Lisa diperiksa selama kurang lebih 2 jam. Pemeriksaan meliputi adanya dugaan aliran dana dalam penyidikan diduga ya tindak pidana korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank BJB periode 2021-2023. Rencananya KPK masih akan melakukan pemanggilan terhadap Lisa Mariana, di mana sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang tersangka kasus korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Kerugian negara ini diperkirakan mencapai 222 miliar rupiah dari total dana iklan non-budgeter sebesar 409 miliar rupiah. Sudah selesai, saya menjadi saksi pemeriksaan Bank BJB. POV turun dikit dong. Ridwan Kamil ya. POV Ridwan turun dikit. Kamil. Apa aja yang diperiksa dan ditanyakan? Berapa pertanyaan? Aliran dana aja. Aliran dana BJB. Berapa pertanyaan? Ada berapa pertanyaan tadi, Kak? Saya nggak hitung sih ya. Tapi Kita tinggalkan KPK, kita beralih ke Pati pemirsa. Sementara itu 8 hari usai demo besar yang digelar warga pada 13 Agustus lalu, Bupati Sudewo kembali muncul di muka publik.
Ya, Bupati Sudewo ini didampingi Wakil Bupati Pati Risma Ardi Chandra hadir dalam kegiatan pelepasan peserta Raimuna daerah kontingen Kuartir Cabang Pati tahun 2025 di Sanggar Kuarca Pati di kantor Kuartir Cabang Pati pada Jumat pagi. Ditemui wartawan usai pelepasan peserta Raimuna daerah ke-13 Kuarda Jawa Tengah tahun 2025, Bupati Sudewo irit bicara. Sudewo mengaku meski tak muncul di muka publik selama 8 hari ini, ia tetap bekerja seperti biasanya di kantor. Irit bicara ya, harusnya anggarannya yang diirit, biar pajaknya jangan dinaikin. Efisiensi ya. Pak, seminggu nggak kelihatan kemana Pak? Kok baru muncul Pak? Di kantor, tanda tangan koordinasi. Kemarin ke Jakarta juga Pak ya infonya Pak? Di Jakarta ya karena itu APKASI, ada rapat APKASI Asosiasi Pemerintah Kabupaten Indonesia dan juga menghadap Pak Menteri. Ya, ternyata mulai sejalan kalau kata Andi Kumala dengan program Presiden Prabowo Subianto, efisiensi bicara. Irit. Dan pemirsa, kami akan rehat sejenak. Di segmen selanjutnya kami akan hadirkan informasi menarik. Ada apa Andi Kumala? Nah, ini 80 tahun Indonesia Merdeka loh. Oke. Tapi sangat disayangkan masih ada kejadian seperti ini. Viral rombongan warga memikul keranda jenazah menyeberangi sungai di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tidak hanya keranda, para pelajar pun ke sekolah harus menyeberangi sungai. Waduh. Kita saksikan saat lagi. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga berusia 29 tahun ditemukan tewas di pertengahan kebun singkong, Desa Sawojajar, Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung. Saat ditemukan pemirsa, korban dalam posisi terlentang dengan luka memar di leher. Ini diduga bekas cekikan. Dan ternyata di tubuh serta kakinya juga terdapat luka gores akibat diseret di perkebunan singkong. Korban diketahui bernama Anita Sari, berusia 29 tahun. Ini merupakan warga Desa Cempaka, Kecamatan Sukai Jaya, Lampung. Korban ditemukan pertama kali oleh warga yang melintas di area perkebunan singkong. Sejauh ini polisi sudah menangkap dan mengantongi identitas terduga pelaku. Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Polres Lampung Utara untuk mengetahui motif pembunuhan tersebut. Pemirsa, tim forensik Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri telah merampungkan otopsi terhadap jenazah kepala cabang salah satu bank milik pemerintah, ini Muhammad Ilham Pradipta. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan korban meninggal dunia akibat luka hantaman benda tumpul di bagian dada serta mengalami kekurangan oksigen. Selain luka benturan, korban juga mengalami sesak nafas akibat adanya tekanan di tulang leher dan dada. Kondisi ini diduga membuat korban tidak mendapat cukup oksigen hingga akhirnya meninggal dunia. Hingga kini polisi masih mendalami motif di balik penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN. Siang, salam sejahtera. Sekian, terima kasih. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban, bagian dada dan leher. Itu luka sayatan atau pukulan? Benda tumpul. Berarti penyebab kematiannya akibat benda tumpul, Pak? Betul. Ada tekanan pada tulang ada tulang leher dan dada yang menyebabkan dia kesulitan bernapas. Sulit bernapas, artinya kekurangan oksigen dong Pak ya? Betul. Untuk asupan ke tubuhnya Pak ya? Kita beralih ke Sukabumi, pemirsa. Viral rombongan warga memikul keranda jenazah menyeberangi sungai di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Tidak hanya keranda, para pelajar pun menyeberangi sungai menuju ke sekolahnya. Ternyata 8 tahun Indonesia Merdeka masih ada tahun, ya? yang beraktivitas seperti dijajah begitu. Tapi kita akan lihat bagaimana berita ini, di mana peristiwa ini terjadi di Kampung Tanjung, Desa Tanjung, Kecamatan Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi. Sungai Cikarang yang berbatasan dengan Kecamatan Waluran ternyata ini juga menjadi salah satu lokasi yang harus dilalui untuk menyeberang begitu ya dari antar kampung ataupun antar desa. Iya. Warga harus membawa keranda berisi jenazah warga yang dimakamkan menyeberangi sungai yang arusnya cukup deras.
Tidak hanya jenazah, para pelajar pun harus rela menyeberang sungai untuk menuju sekolah. Hal ini terjadi pasca jembatan yang dibuat oleh pemerintah pada tahun 2017 lalu rusak akibat bencana. Dan sementara jembatan penghubung sebagai satu-satunya akses warga juga kita lihat ya, ini masih belum bisa dilalui. Sejak 2017 loh. Betul sekali. Masa sampai sekarang belum ada perhatian dari pemerintah setempat minimal untuk membantu warga untuk membuat jembatan darurat misalnya. Nah ini dia Andi Kumala, warga pun berharap kepada pemerintah untuk segera dibangunkan kembali jembatan. Dan kalau kita lihat juga bagaimana semangat dari para pelajar yang masih duduk di sekolah dasar ya, begitu semangat, tetap semangat untuk menempuh ataupun mendapatkan pendidikan meskipun harus menyeberangi sungai yang cukup deras loh kalau untuk anak-anak Andi Kumala. Dan kami sudah terhubung dengan Kepala Desa Tanjung Jampang Kulon, ada Pak Dasep Taufikul Hikmah. Selamat pagi Pak Dasep. Pagi Bang Bala. Baik Pak Dasep, kami penasaran Pak, sebenarnya ini kan jembatan pernah dibangun oleh pemerintah sejak tahun 2017 dan mengalami kerusakan begitu. Apakah memang sejauh ini dari pihak pemerintah juga sudah menyiapkan rencana untuk membangun kembali jembatan penyeberangan tersebut? Ya, pemerintah sudah menyiapkan sebagaimana hal tersebut di 2017 dibangun oleh pemerintah. Terjadi bencana banjir pada tanggal 4 Desember 2024 dan kami melaksanakan gotong royong swadaya masyarakat terbangun kembali di tanggal 18 Desember bisa dilalui kembali. Terjadi lagi banjir kedua yaitu tanggal 6 Maret 2025 sampai saat ini belum bisa terbangun kembali dan mudah-mudahan secepatnya bisa terbangun kembali. Harapan warga masyarakat. Sejauh ini, Pak Dasep, apa kemudian tantangan sejauh ini untuk membangun kembali jembatan tersebut Pak? Mengingat sejak Desember 2024 sudah diprogramkan untuk dibangun kembali. Harapan kami memang dengan warga masyarakat dan langkah-langkah sudah kami koordinasi dan dengan pemerintah kabupaten untuk secepatnya ini bisa terbangun dan kami juga berhubungan dengan relawan-relawan dan mudah-mudahan dalam jangka waktu dekat bisa terbangun karena kalau belum terbangun terlalu lama ini bisa melumpuhkan ekonomi, daya beli, dan akses pendidikan dan kesehatan. Ya Pak Dasep, kalau kita lihat kan anak-anak sekolah juga menyeberang melalui sungai yang harusnya cukup deras untuk berangkat ke sekolah, mendapatkan pendidikan. Apakah ini berlangsung setiap hari Pak Dasep, ataukah mungkin di cuaca-cuaca tertentu ini anak-anak terpaksa tidak sekolah? Ini terjadi setiap hari karena itu salah satu akses atau satunya akses untuk ke jalur sekolah. Jadi setiap hari itu seperti itu. Jadi orang tuanya bisa mendampingi ketika waktu, apalagi ketika waktu hujan. Oke. Baik, Pak Dasep, lalu apa sebenarnya upaya pemerintah untuk membantu kesulitan anak-anak sekolah ini menyeberang sungai, karena apalagi ini dilakukan setiap hari untuk berangkat ke sekolah, Pak? Upaya pemerintah saat ini lagi mengusahakan supaya secepatnya ini bisa terbangun. Oke. Pak Dasep, kami juga penasaran Pak, apakah sejauh ini apakah ada jembatan darurat yang bisa dilalui oleh warga setempat untuk menyeberangi sungai, mengingat ini aliran sungainya cukup deras Pak? Mungkin di jalur yang lain Pak ya, mungkin agak jauh, tapi apakah ada akses lain? Siap, kalau akses lain ini tidak ada. Kalau bisa dikatakan ada, ini bisa jarak tempuhnya sampai 20 kilometeran. Jadi keliling sampai 20 kilometer, sampai 25 kalau keliling melewati jalan jalur protokol utama. Gitu. Jadi kalau jalur ke situ tidak cuma satu-satunya jalur itu. Gitu.
Iya Pak Dasep, mungkin bisa digambarkan juga ya kondisi di Desa Tanjung Jampan Kulon ini seperti apa sih Pak? Karena kalau dengar dari cerita Bapak sebenarnya sudah dibangun beberapa kali jembatannya, tapi setiap kali ada bencana banjir ini selalu rusak. Bencana banjir seperti apa yang sering terjadi di sana Pak Dasep? Selama sepanjang sampai saat ini baru mengalami seperti ini di tahun 2024. Sebelumnya tidak ada banjir sampai seperti ini, sehingga kami meminta dan mengupayakan bahwa untuk pembangunan selanjutnya harapannya ini bisa ditaikkan kembali, sehingga ketika air meluap naik tinggi ada semacam teknologi bisa jembatan gantungnya bisa naik gitu. Itu harapan minimalnya, ya maksimalnya jembatan tersebut bisa dibangun supaya bisa dilewati oleh roda 4. Baik Pak Dasep, kalau mendengar penjelasan Pak Dasep, ini kan jembatan berarti yang dibangun oleh pemerintah adalah jembatan gantung. Apakah kemudian ada upaya dari pemerintah mengingat jembatan ini sudah berulang kali putus begitu untuk membangun jembatan yang lebih permanen ataupun lebih kuat di sana, Pak Dasep? Upaya dari pemerintah udah ada jawaban, tapi sampai saat ini karena mungkin lagi mempersiapkan sehingga belum bisa dibangun. Nah, sampai saat ini kalau persiapan komunikasi dengan pemerintah kabupaten sudah terjalin. Baik. Mungkin ini bisa menjadi perhatian ya bagi pemerintah Sukabumi maupun Gubernur Jawa Barat. Oh, Kang Deddy ya? Iya. Yang mungkin bisa dibikinin vlog begitu ya? Iya, supaya ini tidak berlarut-larut, tidak begitu lama. Siswa-siswa, anak-anak kecil itu menyeberang dan membahayakan jiwa sebenarnya. Itu, karena kalau kita lihat juga bagaimana arus sungai cukup deras ya. Dan yang jadi pertanyaan juga di sana, apakah ada fasilitas kesehatan yang cukup memadai? Apakah yang mungkin yang sakit juga harus menyeberang dulu? Kan begitu. Baik, terima kasih Pak Kepala Desa atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sama-sama. Ya. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi. Di segmen selanjutnya kami akan hadirkan ini. Sejak pertama kali dilantik ya, Presiden Prabowo Subianto sudah mencetuskan perang terhadap korupsi. Begitu ya, Andi Kumala. Presiden bahkan berencana membuat penjara super maksimum bagi para koruptor yang mencuri uang negara. Sesaat lagi. Tertangkapnya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan oleh KPK mengejutkan banyak pihak. Tak hanya masyarakat yang kerap disuguhkan aksi gerebek sang wamen di sejumlah perusahaan, namun juga Presiden Prabowo Subianto. Sejak pertama kali dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024, Prabowo sudah mencetuskan perang terhadap korupsi. Presiden bahkan berencana membuat penjara super maksimum bagi para pencuri uang negara, meski Presiden juga memberikan kesempatan untuk bertobat dan mengembalikan uang yang dicurinya. Presiden pun mengingatkan para pembantunya di pemerintahan untuk bekerja amanah dan tidak terlibat tindak pidana korupsi. Namun sayang, Noel menjadi pembantu pertama di era Presiden Prabowo yang menorehkan catatan hitam di cokok lembaga anti rasuah. Rencana reshuffle pun mencuat untuk mengganti sang wakil menteri jika terbukti bersalah. Akankah penangkapan Noel menjadi momentum bagi Presiden untuk menilai para pembantunya yang tidak sejalan dengan cita-citanya? Mungkinkah peristiwa ini akan menjadi alarm penting bagi para tokoh di Kabinet Merah Putih untuk berbenah diri? Tim TV One mengabarkan. Ya, setelah resmi ditahan oleh KPK, Presiden Prabowo Subianto kemudian memberhentikan Immanuel Ebenezer sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja dan menandatangani surat keputusan untuk memberhentikan Ebenezer. Tidak hanya itu, Presiden juga menyerahkan proses hukumnya kepada aparat penegak hukum. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara. Dalam hal ini ingin menyampaikan berkenaan dengan perkembangan terhadap kasus yang menimpa Saudara Immanuel Ebenezer yang
pada sore hari ini tadi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Baru saja untuk menindaklanjuti hal tersebut, Bapak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Emmanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Selanjutnya kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan seluruh pejabat pemerintahan untuk sekali lagi benar-benar Bapak Presiden ingin kita semua bekerja keras, berupaya keras di dalam memberantas tindak-tindak pidana korupsi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih. Sementara itu pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo mengapresiasi kerja KPK yang telah melakukan OTT kepada sejumlah pihak, salah satunya ini Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer, begitu Andi Kumala. Iya, terkait penangkapan tersebut Jokowi meminta semuanya untuk menghormati proses hukum yang ada. Ya, saya sangat mengapresiasi kerja baik dari KPK dan kita semua harus menghormati proses hukum yang ada. Baik. Pak, ini kan nama Bapak dibawa apa namanya disangkutkan karena Pak Noel sendiri kan dulu relawan Bapak. Benar. Ya. Mungkin ada komunikasi. Terus gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, ikuti proses hukum yang ada. Ya, Andi Kumala, layaknya pertandingan sepak bola. Oke. 10 menit berjalannya pertandingan, ternyata Emmanuel Ebenezer menjadi orang pertama yang mendapatkan kartu merah. Oke, kartu merah di 10 menit pertama ya. Betul sekali. Kirain 10 bulan pertama, ini udah 10 bulan soalnya Kabinet Merah Putih. Dan ada juga nih yang bilang kalau ini gol bunuh diri, Fili. Nah, yang benar yang mana jadi Andi Kumala? Nah, kita akan bahas bagaimana penetapan tersangka dari Wamen Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer ini terhadap legitimasi ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ada narasumber yang sudah hadir di studio untuk membahasnya. Pertama kita kenalkan Bang Hendarsam Marantoko, politikus Gerindra sekaligus Ketua Umum Lisan Prabowo. Selamat pagi Bang Hendarsam. Selamat pagi Bang Hendarsam. Ya. Kemudian ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi Bang Saur. Selamat pagi Bang Saur. No Bang Saur, no party. Apalagi kalau ada OTT ya. Selanjutnya ada Prof. Nyarwi Ahmad, Guru Besar Komunikasi Politik UGM. Selamat pagi Prof. Selamat pagi Prof. Nyarwi. Malah, pilih. Kita ke siapa dulu nih Andi Kumala? Ada 3 nih, pilih. Ayo iya, harus ke Bang Hendarsam dulu sepertinya untuk menanggapi kalau tadi yang saya sebut nih. Ada juga anggota DPR yang mengatakan bahwa ini gol bunuh diri untuk pemerintahan Presiden Prabowo. Tanggapannya Bang Hendarsam? Ya, bisa aja diksi yang dipakai seperti itu, gol bunuh diri. Artinya kan memang kalau kita pakai kiasan Bang Nasir Jamil tuh, kalau nggak salah dia ngomong mengatakan bahwa pemain yang ada di dalam, tapi harusnya nyetak gol, targetnya nyetak gol ke gawang lawan, ya kan, ada program-program pemerintah, tapi ternyata nyetak gol ke gawang sendiri. Artinya merugikan daripada timnya itu sendiri. Nah, jadi memang kurang lebih frasa atau yang itu ya tepatlah kita anggap seperti itu. Yang kedua ya kita perasaan saya itu ada prihatin, ada kecewa, ada sedikit ya mungkin kaget begitu kaget, ya kan terhadap apa yang terjadi terhadap Noel ya apa yang terjadi. Tapi ya memang yang harus kita sama-sama pahami bahwa ya itulah pemerintahan Pak Prabowo ya. Berkali-kali apa yang beliau sampaikan, jangan korupsi, jangan korupsi, jangan korupsi, baik ke dalam maupun keluar. Keluar sudah kita sama-sama tahu ya, Satgas Pangan sudah bekerja, sudah berapa banyak ditangkap, Satgas
sawit dan lain sebagainya sudah bekerja ke dalam, ya ternyata ada juga yang mungkin masih menganggap hal tersebut hanya retoris. Ternyata kan tidak seperti itu. Kalau kami dari kader organik Partai Gerindra sudah tahu kan tipikal dari Pak Prabowo. Kalau dia udah ngomong A ya memang A. Jadi ketika beliau sudah sampaikan itu kita sudah sama-sama aware ya, sudah sama aware bahwa kita harus jaga jangan sampai godaan-godaan itu ya kan mencemari nama baik beliau. Dan oleh karena itu mungkin ini peringatan lagi ya, kalau Pak Prabowo sudah berbusa-busa memperingatkan ya, peringatan lagi kepada kita, kepada kawan-kawan terutama yang ada di kabinet, yang ada di eksekutif, untuk ya berhenti, zamannya sudah berbeda ya, zaman sudah berbeda, rezim berbeda, habis itu spiritnya juga sudah berbeda, tidak hanya tajam kepada mereka-mereka yang ada di luar yang selama ini pemain-pemain lama, tapi juga tajam ke dalam. Dan oleh karena itu fokus saja bekerja, ya kemudian ya sudah jalankan itu amanah kepada rakyat. Ingat Pak Prabowo itu selalu rakyat, bekerja untuk rakyat. Jangan hianati rakyat, ya kan? Jadi berarti ya, Bang Handarsa melihat ini positif ya, meskipun dia tajam ke dalam, itu tidak menunjukkan bahwa selama ini sebenarnya ada kesalahan juga atau ada celah dalam proses rekrutmen pembantu-pembantunya. Saya rasa gini, jadi kalau yang harus dilihat ya, kalau kita mau agak lebih deep lagi ke dalam, peristiwa ini terjadi, praktek ini disinyalir KPK itu terjadi sejak 2019. Jadi sudah lama ya, dari 2019 sampai sekarang. Kalau kita lihat ya kan, sebagai seorang lawyer, saya juga dengan Bang Saur sama-sama itu kita udah lihat pada saat Noel masuk ke dalam, sistem ini sudah ada, praktek ini sudah terjadi, dan kemudian yang kita duga ya kan, Noel ditawarin ini, kan ditawari dengan ini ada begini. Harusnya kan ketika dia udah dapat tawaran seperti ini kan temuan, iya kan, yang dia harus lakukan. Makanya Pak Prabowo bilang jadilah justice kolaborator. Harusnya kan seperti itu kan, opsi yang dia ambil harusnya menjadi justice kolaborator, tapi malah menjadi bagian terbawa arus dan menjadi bagian daripada itu kan. Itu yang kita sesalkan kan. Harusnya kan bisa ambil poin bahwa wah ternyata tidak baik-baik saja, dan kita sama-sama tahu Kemenaker ini memang rawan, sangat rawan, dan track recordnya sangat buruk sekali ya, banyak sekali catatan. Dan jangan salah, kejadian ini sebelumnya ini kan KPK udah masuk, habis itu masih dilakukan, berani banget gitu loh. Berani sekali ya bagaimana kemudian yang dilakukan oleh Bang Noel. Gitu. Bang Saur mungkin ada tanggapannya sebagai penggiat anti korupsi, melihat apa yang ditawarkan dari Kementerian Kemenaker ternyata juga menggugah sosok Noel. Iya, saya pribadi dekat dengan Noel. Bahkan saya japri dia. Saya termasuk orang beruntung ketika akhirnya dia dipilih jadi wakil menteri. Saya kira masih ada chatnya. Noel, selamat ya, aku bahagia. Sebagai aktivis 98, saya kan banyak mengadvokasi kawan-kawan ini. Ingat, agenda 98 yang selalu mereka kemudian declare hero adalah menumbangkan rejim yang korup. Tiba-tiba seorang Noel, yang saya bilang sebagai sahabat saya membayangkan tadinya begitu dia masuk ke menteri dan sepak terjangnya selalu dikomunikasikan kepada saya tentang benchmarking harapan kita tentang program-program daripada presiden. Tapi faktanya sekarang dia melakukan ini, padahal beberapa waktu yang lalu dia bilang seorang koruptor itu layak dihukum mati. Nah, saya mendorong, saya kira sebagai seorang pemimpin harus walk the talk. Sama dengan Saur Siagian, konsekuensi apa yang saya katakan sebagai pribadi, ya saya harus bertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu, karena Noel sahabat saya ini, saya harus katakan, dan juga ini pembelajaran kepada kita, ketika dia bilang kalau koruptor itu layak dihukum mati, saya pikir juga harus konsisten juga, kita harus terapkan sekeras-kerasnya hukuman kepada sahabat saya ini. Saya bilang, ini adalah, saya pikir persahabatan seperti itu.
Yang saya senang kepada KPK dan saya apresiasi kepada KPK dan terlebih kepada Presiden, bukan saja dia bilang harus segera ditindak, segera dicopot. Dia sudah dicopot ya Sam ya? Sudah dicopot. Itu kita apresiasi. Nah di pasal 12 itu dikenakan di soal pemerasan. Menurut saya itu tepat. Coba bayangkan yang uang ini bayangkan adalah untuk sertifikasi K3 Phil. Tentang keselamatan, kesehatan tenaga-tenaga kerja kita. Di mana ketika kita sekarang begitu mewahnya status pekerja, tetapi juga harus negara melindungi. Inilah yang dibancak manusia-manusia ini gitu loh. Oleh karena itu, Sam, saya baca di pasal ini ancamannya seumur hidup. Bisa 20 tahun, bahkan minimal 4 tahun. Saya dorong kepada KPK kalau kita nggak kontroversial katakanlah hukuman mati. Saya bayangkan semua pekerja terancam keselamatan kesehatannya kalau nggak ini dibenahi. Mereka ini pelakunya. Dan tidak ada pemaaf. Apalagi kepada Noel. Noel ini abangmu yang ngomong saya bilang. Karena apa? Ini juga saya harus ulangi lagi kepada teman-teman aktivis 98. Anda jangan coba lagi ngomong kemana-mana. Kami ini adalah aktivis yang menyumbangkan rezim. Mendingan kau diam, tapi sekaligus pelajaran Noel adalah pelajaran berharga kepada kita. Coba bayangkan si Noel ini. Dari seorang driver online. Kemudian diangkat dia jadi komisaris. Wakil Menteri PIL. Kumala. Apalagi soal finansial. Kurang apa? Kurang apa lagi gitu loh. Kalau seorang aktivis yang mengaku anti korupsi, kemudian melakukan ini. Apa pemaafnya? Saya termasuk, sebelum itu ketemu dia ngobrol. Sempat melihat nggak Bang, artinya tindak tanduk seorang Noel juga sudah melakukan ataupun terindikasi mengikuti arus yang maksud saya seperti Hendarsam tadi, begitu ada temuan uangnya, saya bayangkan Noel harus mengatakan, lu hina gue ya. Sama, saya pernah seorang klien, teman, saya bilang saya tidak boleh suap menyuap ya gitu loh. Dia paksa saya bilang Pil dengan minta maaf nih. Saya tendang kamu, berani kamu ngajak saya seperti itu gitu loh. Saya nggak sebut nama di sini. Artinya adalah karena itu adalah sikap batin kita, tiba-tiba orang melakukan, mestinya terhina dia, tapi malah menikmati. Yang tadi Hendarsam dia canda. Mungkin karena dia tadi driver online, dia bermimpi jadi Ducati. Driver Ducati. Tergoda juga akhirnya. Maksud kita adalah Noel, kita lihat gebrakannya bagaimana tenaga kerja diperlakukan, dia gebrak. Dalam hati gue bangga, gue dikirimin juga. Tiba-tiba terjadi seperti ini. Bagaimana kekecewanya Bakumala dan Pil. Nah saya kira ini pelajaran kepada kita semua. Ayo, Presiden, setiap rupiah tidak boleh. Itulah pidato terakhir daripada Pak Presiden. Tetapi orang salah satu kepercayaan yang tadi head to head kepada Pak Prabowo, yang dia berapa kali minta Prabowo ditangkap samping kerasnya, tapi Presiden terima dia. Bagaimana baiknya Presiden kepada dia, tapi dia mengkhianati. Itu yang saya bilang, ini harus dihukum sebesar-besarnya. Baik, kita minta tanggapan dari Prof. Nyarwi. Apakah tadi sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Bang Hendarsam bahwa pemerintahan Prabowo ini memperlihatkan tidak hanya tajam keluar, tapi juga tajam ke dalam, ke kabinetnya sendiri ini yang pertama kali ditangkap KPK? Ya, saya kira itu bukti nyata ya. Malah Philip ya. Artinya Pak Prabowo itu konsisten apa yang diucapkan dengan yang dijalankan. Jadi dan dalam proses penegakan hukum kan kemarin kalau kita simak dari KPK juga kan KPK melakukan kerjanya secara profesional gitu loh. Artinya juga bukan misalnya menarget gitu, tapi ada data yang sudah menuntun kan gitu. Artinya di sini saya kira ini balik lagi kepada para pembantu presiden, seberapa bisa mengukur dirinya dan tahu gitu ya apa yang diharapkan oleh presiden kan gitu. Mestinya kan itu dari awal ya, kita ini kan sistem pemerintahan presidensial, jadi semua hal ya kalau sudah bersedia jadi mantu presiden tuh ya harus ikut iramanya kan gitu. Dan semua apa yang menjadi pola kerja, kultur, budaya dan seterusnya itu gitu loh. Nah ini yang saya kira banyak ya kemudian penyesuaian atau adaptasi itu gagal dilakukan ya. Banyak ya malah ya, tadi Bang Saur nyinggung ya, aktivis 98 di masa Pak Prabowo ini termasuk paling banyak loh para aktivis dibandingkan periode sebelumnya ini termasuk banyak, lebih dari sekitar 7 atau berapa ya, ada di Wamen, ada ini, walaupun ada juga dari partai juga representasi, tapi mereka aktivis 98 kita kenal nama-namanya gitu loh. Nah tentu konsistensi misalnya agenda pemberantasan korupsi dan seterusnya
sebenarnya itu kan bagian dari misi atau cita-cita bersama dulu di aktivisme 98. Nah, Noel ini termasuk salah satu. Bahkan di awal-awal kan kita simak gebrakannya kan. Datangi ini ada buruh dia bela dan sudah dia teriak. Ya benar, saya sendiri waktu ngelihat itu wah ini keren juga gitu ya. Keren ini. Tapi kita jadi kaget gitu loh. Wah, kok ada hal yang seperti ini kan gitu. Apakah juga kemudian hal-hal tersebut dijadikan sebagai seolah-olah personal branding untuk berkomunikasi berarti politik begitu ya? Iya, Pil. Berarti ya jawaban saya akhirnya ternyata ya mungkin seperti itu. Jadi personal branding. Saya termasuk tertipu mungkin, Prof. Iya, betul. Jadi gini, kita itu dalam dunia politik, apalagi levelnya itu level bicara politik nasional, top leader, Pak Prabowo sering mengingatkan tentang kita semua leader, kira-kira pemimpin ya di berbagai levelnya. Apalagi menteri wamen kan gitu. Nah, tentu di sana ada apa? Ada konsistensi, ya, ada otentisitas, ada originalitas. Kita tidak bisa lagi misalnya bermain pencitraan seperti itu kan nggak bisa. Jadi apa yang kemudian menjadi visi misi presiden, termasuk kalau itu diikuti oleh pihak ini, itu juga dijalankan. Jadi nggak ada istilahnya berbeda muka atau berbeda, ini nggak bisa lagi seperti itu. Baik, Prof. Nanti kita lanjutkan, tapi kita jeda terlebih dahulu. Kita ingin tahu ya, apakah memang sudah sekronis itu korupsi di Indonesia sehingga para aktivis pun ini akhirnya terbawa arus ketika masuk ke dalam sistem tersebut. Tapi kita jeda terlebih dahulu, pemirsa. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Sebelum kita lanjutkan dialog kita yang seru ini, kita akan bergabung dulu dengan rekan Virgi Daines yang berada di Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaporkan bagaimana update terkini dari penetapan tersangka Emmanuel Ebenezer. Silakan Virgi Daines. Ya, selamat pagi pemirsa Philip dan juga Adi Kumala. Benar sekali bahwa tanggal 21 Agustus 2025 KPK ini melakukan operasi tangkap tangan atau OTT kepada Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Emmanuel Ebenezer. Emmanuel ini menjadi tersangka dalam kasus suap keselamatan juga kesehatan kerja atau pemerasan K3. Hanya butuh waktu sehari untuk KPK menetapkan Emmanuel bersama 10 orang lainnya ini menjadi tersangka. Emmanuel terbukti menerima 3 miliar rupiah dengan 1 unit sepeda motor mewah yaitu merek Ducati. Dan menariknya di LHKPN yang didaftarkan oleh Emmanuel Ebenezer ini, Emmanuel ini memiliki harta kekayaan 17 miliar lebih. Dan menariknya juga hasil 22 kendaraan yang disita oleh KPK dan sejumlah uang tunai ini tidak dimasukkan oleh Emmanuel ini ke dalam LHKPN-nya. Dan juga Emmanuel ini bersama 10 orang lainnya ini saat terbukti menerima gratifikasi ataupun menerima pemerasan atau ia melakukan pemerasan kepada K3 ini, sebuah perusahaan. Mereka ini akan dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung dari tanggal 22 Agustus 2025 di mana ditetapkan menjadi tersangka hingga tanggal 10 September 2025 nanti. Dan jika melihat Andi dan juga Philips dari jejak rekam atau jejak karir dari Emmanuel ini cukup terbilang cepat. Dimulai dari 2016 menjadi driver ojek online hanya butuh 10 tahun untuk Emmanuel ini mengumpulkan 17 miliar lebih dengan 22 kendaraan lebih. Dan juga jika kita nanti akan lihat sesuai dengan jalur hukum, update yang nanti bisa kami berikan adalah Emmanuel ini setelah dilakukan konferensi pers kemarin oleh KPK, Emmanuel ini juga akan nanti dijalankan oleh penyidik ini untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan barang bukti lainnya dan juga keterlibatan pihak lain yang akan dimungkinkan oleh KPK akan ditemukan. Dan juga nanti pelimpahan kasus ini akan diserahkan ke JPU dan juga akan melalui sidang tipikor untuk update lebih lanjutnya. Untuk tanggal pastinya ini kami belum bisa memberitahu karena belum ada update terbaru selain konferensi pers kemarin. Sejauh ini itu yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda, Andi dan juga Philips. Baik, terima kasih atas laporannya Virgi Daines terkait update setelah Noel ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Selamat bertugas kembali Virgi. Dan pemirsa, langsung saya mau melanjutkan ke Bang Hendar Sam saja. Langsung Bang, kalau kita melihat bagaimana memang kita harus apresiasi angkat topik pada Presiden Prabowo Subianto yang menepati janji. Tapi hati-hati, janji yang ditepati ini tidak hanya mengincar kubu-kubu yang berseberangan, tapi juga ternyata yang berada satu jalur. Dalam lingkaran koalisi. Bagaimana kemudian politiknya akan berjalan seperti itu? Ya kan begini, bahwa kalau kita lihat Dewi Keadilan, Dewi Temis itu, ya kan, dia memegang pedang dan dia matanya ditutup. Artinya apa? Pedang itu digunakan, ya kan, untuk menebas siapa saja, untuk memberantas siapa saja, ya kan, tanpa pandang bulu. Nah, itu yang sebenarnya spirit yang ingin dilakukan. Spirit bahwa hukum itu
hukum yang berkeadilan, tidak melihat kepada siapa, tidak melihat kepada teman, tidak melihat kepada kadernya, tidak melihat kepada orang di luar, tidak melihat kepada oligarki-oligarki, semua sama di mata hukum. Jadi prinsip-prinsip itu sebenarnya yang harusnya kita itu sudah mulai belajar. Kita memasuki era baru dalam pemberantasan korupsi, bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap uang-uang rakyat, ya kan. Nah itu yang kemudian menjadi pegangan kita bersama, bahwa kemudian hikmahnya sebenarnya, saya agak sedikit menanya, hikmahnya bahwa kita juga jangan juga sampai berhenti di sini. Saya berharap ya secara pribadi ini yang terakhir lah, ya kan. Setidaknya untuk di kalangan kabinet. Kalau ini masih dilakukan ya ndablek lah gitu ya. Ya kan ndablek banget kan gitu kan. Ini nggak ngerti banget kok apa yang dikatakan oleh Pak Presiden ya. Dan oleh karena itu harus dilakukan pembenahan-pembenahan. Nah, kalau kita lihat lagi di Kemenaker contoh ya. Jadi memang pembenahan itu ya ini kan untuk Pak Menteri ya, Menteri Tenaga Kerja, masukan saya ya kan. Ini kan banyak sekali ruang yang terbuka sebenarnya, karena ruang yang terbuka dalam proses sertifikasi K3 ini. Ruang tatap muka, ada ruang negosiasi, ada orang tengah, ya kan, agen-agen tengah yang menjadi titik kumpul nih, ngumpulin uang. Bayangkan tuh, celahnya banyak. Celahnya untuk sertifikat itu sebenarnya cuma 275.000 kalau nggak salah, ya kan? Cuma orang harus bayar 6 juta akhirnya per orang. Nah, yang ngumpulin orang-orang tengah ini, ya kan? Nah ini kan harusnya nggak ada. Nah ini sistem ini yang harus kita perbaiki dengan sistem digitalisasi. Kayak mana sih? Kayak zaman kita COVID aja mapan dulu kan. Kita untuk meng-apply sesuatu cuma pakai aplikasi. Jadi nggak harus ada tatap muka. Kan gini-gini yang harus dilakukan. Itu kan sebenarnya spiritnya sama kayak Pak Prabowo ngomong, pangkas itu birokrasi, ya kan? Itu satu. Indonesia itu mentalnya kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah? Kan dari situ aja udah jelas sebenarnya gitu. Bener banget sih. Bener kan? Itu relate sebenarnya dengan apa yang terjadi di Kemenaker saat ini. Tinggal bagaimana ya kan para menteri, wakil menteri ini menerjemahkan itu dalam bentuk aturan-aturan ya, mengupgrade aturan yang sudah ada. Ya kan? Jadi hal inilah ya kan yang harus dilakukan. Bagaimana ke depan hikmahnya Kemenaker harus berbenah. Kayak kemarin ya, contoh ya kan, Pak Menteri bilang kita sudah buat fakta integritas dengan para agen-agen ini, perusahaan segala macam. Itu kan kayak seremonial aja kita, saya anggap seperti itu kan. Yang harus itu kan agennya nggak boleh ada. Itu yang harus dihilangkan ya begitu ya Bang Saur. Mungkin sebagai pegiat anti korupsi seperti apa melihatnya ya kan. Banyak sosok-sosok ataupun lingkaran-lingkaran yang ternyata bisa dihilangkan untuk mengurangi. Saya termasuk nggak nyaman paling sering diundang ke sini tema kita soal korupsi. Sehingga waktu Kumala tadi pas kita break, bagaimana situasi korupsi kita ini gitu ya. Yang menurut saya ini kita bisa gagal sebagai negara ini kalau kita nggak serius. Presiden sebagai kepala pemerintah, kepala negara, dan panglima hukum sudah terang benderang. Pidatonya saya kira itu berantas korupsi ke akar-akarnya. Ini kerjaan berat kita, Kumala, bukan hanya kepada presiden. Kita semua. Setiap pribadi kita yang harus kita clear demi selamatnya. Karena ini yang korban kita semua. Coba bayangkan berapa juta korbannya Noel, satu departemen. Bagaimana yang lain? Saya kira kita butuh pertobatan nasional, komitmen dari diri kita masing-masing, serta saya kembali Pil. Saya tidak mungkin benci kepada teman-teman saya advokasi mereka ini, kepada Noel. Saya sayang sama mereka. Dan saya juga tidak mau lagi korban. Makanya saya dorong, sesungguhnya kenapa saya dorong untuk hukuman mati itu harus dilakukan oleh aparat penegak hukum. Presiden sudah kasih perintah loh. Eksekusinya seperti Henderson bilang, menteri-menterinya para penegak hukum, seperti dilakukan KPK. Sudah saatnya saya kira, faktor eksternalnya supaya deterrent efeknya itu, sudah saatnya menggunakan pasal 2 ayat 2. Misalnya ini kan korbannya ini bukan soal 275.000 itu loh. Seorang diperas warga negara sampai 6 juta. Coba bayangkan. Berarti mempertaruhkan keselamatan dan nyawanya. Nah, dengan demikian, karena tidak ada berubah gitu loh. Deterrent efek ketika ini diterapkan, dan inilah saya lihat bagaimana transformasi di Cina itu bisa maksimal, dan kemudian kita hati-hati. Itu kembali untuk menyelamatkan kita. Nah, mulai dari Detnaker nih,
Kan ini 2019. Ini tolong diusut tuntas, tetapi karena ini menyangkut daulat rakyat, rakyat sudah miskin, sudah susah kerja, masih diperas, berarti berpotensi. Karena ini kan kalau industri berat di proyek dan lain-lain, kan ini keselamatan mereka supaya dilindungi dan investor mau datang, kan juga harus dipastikan para pekerjanya ini tersertifikasi. Nah, dengan demikian kita buat deterrent effect untuk belum pernah digunakan, ya Noel bilang misalnya begini, kalau ada korupsi, bisa layak dihukuman mati. Nah, karena Noel declare sebagai teman saya aktivis, barangkali dia yang pertama sebagai simbol, jadi martir sehingga kita selamat sebagai warga negara, Mbak Kumala dan Pil. Bicara tentang banyaknya nih, biasanya pejabat-pejabat yang korupsi setelah mereka mengungkapkan bahwa korupsi harus dilawan, korupsi harus dihukum mati, itu kira-kira kenapa ya Prof? Nanti kita akan jawab, tapi kita jeda terlebih dahulu, pemirsa jangan kemana-mana. Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Prof Nyarwi, saya mau tahu nih, kenapa sih setiap koruptor itu yang tertangkap adalah mereka yang awalnya kelihatan begitu gencar anti korupsi, bahkan kalau Noel ini meminta dihukum mati aja koruptor. Apakah ini bagian dari, kalau kata Philip tadi, branding, personal tetapi branding nanti ya? ketika ditangkap mereka berusaha untuk membuat publik tidak percaya gitu bahwa mereka ini korupsi? Ya, kan ada banyak variabel ya atau faktor ya, Philip Mala ya. Yang pertama itu kan pasti ya, setiap politisi pengen menunjukkan karakter dirinya, integritas dirinya, ya kan, kredibilitas dirinya di mata koleganya maupun di mata publik masyarakat gitu. Sehingga bahkan apa yang dilakukan itu kan juga menunjukkan gitu ya, dia misalnya luar biasa tuh, sangat bersih misalnya. Kalau kita lihat Noel ini kan kemarin-kemarin luar biasa kan, sidak ini seperti itu. Tetapi kan yang seringkali ya, ini kan dalam politik seringkali, hanya politik sebenarnya, di berbagai ya panggung-panggung kebijakan publik itu dijalankan, pelayanan publik dijalankan, ada panggung depan, ada panggung belakang juga kan. Nah, kadangkala ini makanya kan ada yang bilang ini proses di atas meja, yang ada di bawah meja juga ada kan gitu. Nah, yang seringkali di Indonesia budaya ini yang saya kira Pak Prabowo kan secara tegas pengen, kalau kita pengen jadi bangsa besar maju kan pengennya oke, kita bersihkan semuanya kan gitu. Kita harus tata ulang semuanya, kira-kira gitu. Nah, cuma yang menarik ini kan dalam konteks kasus Noel ini gitu ya, ini memang menteri pertama, artinya wakil menteri ya di kabinet Pak Prabowo yang pertama kali dalam 10 bulan ya, 10 bulan gitu, dan dia ketangkap KPK kan gitu. Nah, itu satu. Terus yang kedua, yang menarik lagi kan juga begini, ya kita tentu sedih ya sebagai kawan aktivis ya misalnya begitu, tapi sisi lain orang juga kemudian ikut berpikir gitu loh ya, ini Noel ini kan dulu pendukung Pak Jokowi gitu ya. Nah, ini dikait-kaitkan gitu. Nah, ini apakah istilahnya kebijakan yang dilakukan selama Pak Prabowo makin jauh? Ada pertanyaan-pertanyaan itu juga gitu loh. Nah, tentu Bung Endar Sam tentu tidak mau mendengar yang begini kan gitu. Kita tahu kan gitu. Tapi opini publik selalu juga muncul yang seperti ini gitu loh. Nah, tetapi kan kita ingin ya, tentunya saya kira saya setuju dengan Bang Saur tadi, Bang Saur ya. Ini juga sekaligus warning, bukan dalam konteks kepada Menteri Kabinet Pak Prabowo, tetapi teman-teman aktivis, teman-teman yang dulu bergerak ya memperjuangkan Indonesia harus maju, Indonesia harus bersih dari korupsi dan seterusnya. Ya ini juga harus kita kawal secara bersama-sama. Nah, kebetulan Pak Prabowo kan punya agenda ini juga gitu loh. Yang dulu 98 tuh sampai turun jalanan teriak-teriak kan gitu. Nah, sekarang kan enggak. Nah, saya kira ini juga penting jadi momentum. Nah, satu lagi ya Philip sama Mala ya. Pendek saja. Iya, ini juga saya kira Pak Prabowo juga melakukan hal seperti ini, saya kira menjadi bagian pengen menunjukkan juga dirinya bahwa apa yang dilakukan itu konsisten. Ya di tengah masyarakat berharap ada hal-hal yang saya kira Pak Prabowo juga pengen menunjukkan itu, tapi butuh waktu. Butuh waktu, betul sekali. Masih panjang, pemerintahannya juga masih panjang. Kita lihat bagaimana sepak terjang Presiden Prabowo Subianto. Sedikit saja Bang Endar Sam sebagai penutup. Kemarin sudah diteriakkan oleh Noel begitu, amnesti. Aduh. Aduh. Seperti apa melihat? Pada saudara saya Noel, saya jangan sudutkan Pak Presiden lah dengan masalah ini, ya kan? Hadapi saja secara kasatria proses hukumnya, ya kan? Kalau memang Noel merasa tidak bersalah, hadapi di depan mata. Hukum bertarung, sidang ya begitu ya. Tapi kan emang ada kontradiksi.
Satu minta maaf kepada Pak Presiden, tapi di satu sisi tidak mau mengakui, kan gitu kan, saya tidak memeras. Jadi ini kan menjadi sesuatu hal ini, janganlah ya kan, jangan lempar kotoran untuk kedua kalinya ke Pak Presiden. Iya. Sudah diangkat derajatnya, ya kan. Dulu maki-maki Bapak, mama kayak gitu kan, Bapak maafkan, Oke, harusnya kami minta maaf. maafkan. Kita tunggu ya bagaimana sama Habis kerjanya itu nanti ya. dilempar lagi bola panasnya masalah begini-begini, udahlah, janganlah, tolonglah ya kan. Sepakat ya Bang Saur ya, bagaimana Bang Saur ya? Ya dia ke Satria aja, dia mengaku sebagai pejuang. Udah. Hadapi begitu. Kita tunggu ya bagaimana proses sidang ke depannya, dan Durasi untuk kita seluruh habis. narasumber durasi kita sudah habis begitu ya. Prof Nyarwi, terima kasih. Bang Saur, Bang Endarson, Ya, terima kasih malah. Dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Aura kasih lari pagi, terima kasih telah menyaksikan Apa Kabar Indonesia pagi. Saya Trubus Yonaso. Saya Edi Kumala, sampai jumpa.